Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati yang kami muliakan guru kita semuanya Al-Habib Hasan Faruk Al-Kaf, Pimnati Al-Jufri, Bapak Ahmad Al-Kaf, Husain Al-Hamid, Dr. Ali Terus, Dr. Al-Habsyi, dan semua para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir, sahibul hajat, dan semuanya kaum muslimin wal muslimat. Kemudian insya Allah semua yang kumpul di sini Allah Ta'ala kabulkan semua hajatnya. Amin. Yang sedang sakit diangkat semua penyakitnya. Amin. Dan insya Allah yang belum dapat jodoh ketemu jodohnya. Amin. 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 Allahumma amin. Yang punya utang lunas hutangnya. Aminnya paling keras berarti banyak yang punya utang. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya di tempat ini. Orang itu bisa kumpul di tempat-tempat kebaikan, artinya Allah menghendaki kebaikan untuk dia. Maka semoga kebaikan yang sudah Allah kehendaki untuk kita semuanya ini bisa betul-betul kita jaga, pulang ke rumah kita bawa berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin hari-hari ini kita banyak menyaksikan saudara kita yang ada di Palestina, terutama mendapatkan kezaliman yang luar biasa. Kita doakan insyaallah ikhwanina saudara kita di Palestina Allah Ta'ala berikan pertolongan insyaallah. Allah Ta'ala berikan kesabaran, berikan kekuatan. Allah Ta'ala jadikan mereka semua bisa memerdekakan Masjidil Aqsa daripada cengkraman musuh-musuh Allah Ta'ala. InsyaAllah siapapun yang gugur Allah Ta'ala angkat sebagai syuhada. Dan semua yang masih ada Allah Ta'ala berikan lutuf, berikan kelembutan, sehingga takdir ini berjalan dan mereka tidak merasakan derita sebagaimana yang kita pandang. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kelembutan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, Anda kalau membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah Nabi Muhammad itu penting karena orang nggak bisa memahami agama secara utuh kecuali dia harus belajar sejarahnya Nabi Muhammad. Kalau nggak belajar sejarahnya Nabi Muhammad, maka dia nggak akan bisa memahami agama secara utuh. Kita kalau baca Quran itu ada Makkiyah, ada Madaniyah. Nah, tahu nggak bedanya Pak? Makkiyah itu apa? Surat yang turun di Makkah. Madaniyah surat yang turun di Madinah. Salah, bukan itu. Ulama tidak memakai seperti itu. Makkiyah dan Madaniyah itu bukan urusan tempat, tapi urusannya periode. Jadi Makkiyah itu surat yang turun ketika periode dakwahnya Nabi Muhammad di Mekah. Madaniyah itu turun ketika periode dakwahnya Nabi Muhammad di Madinah. Ketika Nabi sudah dakwah di Madinah, sekalipun turunnya di Mekah, tetap masuk kategori suratnya adalah Madaniyah. Quran aja pembagiannya itu lewat periode hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau nggak belajar sejarah Nabi, nggak bisa memahami Quran. Karena Quran itu sumber kita semuanya mengerti tentang ajaran agama Islam. Nah, Kak sopan.
periode Makkiyah, periode Madaniyah. Di periode dakwah Nabi di Mekah, pernah dengar nggak ada orang Yahudi di Mekah? Hampir nggak pernah ada. Tapi ketika lihat dakwahnya Nabi di Madinah, kita dapat Nabi banyak bersinggungan dengan orang-orang ya Yahudi. Ketika yang ada di Madinah. Sekarang kenapa orang Yahudi itu bisa tinggal di Madinah? Kenapa mereka nggak tinggal di Mekah? Jadi penduduk kota Madinah itu isinya ada orang asli Madinah, ada orang-orang Madinah, kemudian juga ada pendatang-pendatang Yahudi yang sudah datang sejak ratusan puluhan tahun lamanya. Mereka semua menetap di Madinah sampai namanya sudah menjadi nama-nama orang Arab ketika itu, dan mereka itu mendapati tempat Madinah itu yang di kitab suci mereka ciri-cirinya sesuai dengan tempat datangnya Nabi akhir zaman, sehingga orang Yahudi memilih tinggal di Madinah. Kenapa? Karena berharap semoga keturunannya yang nanti akan menjadi Nabi. Keturunannya nanti akan menjadi Nabi. Di sisi lain ada orang-orang Ansor. Yang orang Ansor itu sebagai leluhurnya dari ulamanya Raja Tuba. Dulu ada namanya Raja Tuba. Raja Tuba itu dinamakan Tuba karena dikatrati adba'ihi, karena banyaknya pengikutnya, karena punya pengikut yang sangat banyak. Ya, pengikut yang sangat banyak, dia namanya Raja Tuba. Kemanapun masuk dihormati, masuk sini dihormat, sana dihormat, situ dihormat, sampai ke Mekah nggak dihormati. Kenapa nggak dihormati? Karena orang-orang Mekah itu udah ada Ka'bah. Maka dia tanya, orang mana-mana menghormat saya, kok Mekah enggak? Mekah ada Ka'bah, mereka hormatnya sama Ka'bah, nggak hormat sama raja. Marah Raja Tuba, punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Begitu punya niat menghancurkan Ka'bah, sama Allah Ta'ala kasih penyakit. Dikasih penyakit, sakit dia itu dia sakit. Dia dalam keadaan sakit begitu, datang ulama-ulama cendekiawan yang ada di sana tuh datang, kamu kenapa kok sakit? Ini tempat suci. Orang masuk ke sini tuh malah dapat kesehatan, tuh malah kamu tuh sakit. Kamu niat apa? Akhirnya ngaku, saya niat mau menghancurkan Ka'bah. Hapuskan niatmu. Hapuskan niatmu. Tobat, minta ampun sama Allah, Tuhan yang punya Ka'bah ini, nanti kamu akan sembuh. Begitu dia tobat, sembuh. Akhirnya dia dikatakan orang yang pertama kali ngasih kiswah di Ka'bah itu adalah Raja Tuba. Pertama kali ngasih kiswah di Ka'bah. Perjalanan dari Makkah, sebagian ulamanya tinggal di Madinah. Bilang ini tempat turunnya Nabi akhir zaman. Kita mau tinggal di sini. Niatnya apa? Kalau Yahudi tadi niatnya biar cucunya jadi Nabi. Yahudi niatnya biar cucunya jadi Nabi. Tapi kalau ulama-ulamanya Raja Tuba, niatnya adalah agar keturunannya bisa berkhidmat kepada Nabi. Niatnya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Yang satu niatnya ada kepentingan pribadi. Yang satu niatnya itu tulus, jadi pelayannya Nabi aja mau. Yang satu niatnya pengen jadi Nabi. Akhirnya Raja Tuba kemudian, kalau saya masih hidup saya juga pengen nolong Nabi itu. Ada Raja Tuba kirim surat untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Raja Tuba bangun rumah. Ketika Raja Tuba bangun rumah di situ, kemudian ulama Raja Tuba tinggal di rumah-rumah itu. Akhirnya singkat cerita, hiduplah ulamanya Raja Tuba dengan keturunannya bersama dengan orang-orang Yahudi, sampai kota itu dikenali namanya Yatsrib. Ada orang Madinahnya, ada orang Yahudinya, dan ketika itu perekonomian dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar-pasar itu yang menguasai mereka semuanya. Orang Madinahnya antar suku malah sering perang. Suku Aus, suku Khazraj saling
Orang Yahudinya rukun, yang Madinahnya orang Yathribnya malah saling perang sendiri sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Begitu datang Nabi Muhammad SAW, maka ketika itu orang-orang Yahudi semuanya lihat, pengen tahu betul nggak ini ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dan semua yang lihat rata-rata mengakui betul itu adalah Nabi yang dimaksud. Maka mereka semuanya kecewa. Kenapa? Karena nabinya bukan dari kelompok mereka. Nabinya nggak dari kelompok mereka, nabinya dari kelompok Arab. Arab itu cucunya Nabi Ismail. Yahudi itu cucunya Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail. Keturunannya yang Nabi cuma Nabi Muhammad SAW. Kemudian keturunannya dari Nabi Ishak itu banyak sekali nabi-nabi Bani Israel. Nah, nabi yang terakhir dianggap mereka pasti dari kelompok Bani Israel juga. Ternyata bukan. Nabi yang terakhir dari cucunya Nabi Ismail, keturunan Arab. Maka di situ orang Yahudi kecewa. Padahal sebelumnya mereka kalau ada peperangan selalu mereka doa bersama, ya Allah, berkat Nabi akhir zaman, maka berikanlah pada kita kemenangan. Kalau mereka sudah doa seperti itu, tidak pernah terkalahkan. Tawasulnya sama Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah datang, justru orang Yahudi itu yang mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nggak sedikit juga yang masuk Islam. Ada ulamanya Yahudi, pendeta Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu begitu Nabi Muhammad datang, maka dia lihat dalam mengatakan, saya lihat wajahnya bukan wajah pendusta. Wajahnya bukan wajah pendusta. Ini bukan wajah pendusta ini. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Salam dengar apa yang Nabi sampaikan pertama kali masuk ke Madinah. Ada khusus salam, wa aqimut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang disampaikan semuanya indah, tebarkan salam, kasih makan kepada orang lain, salatlah di malam hari ketika orang itu tidur. Kemudian kamu akan masuk surga dengan keselamatan. Lihat yang disampaikan sama Nabi, yakin akhirnya Abdullah bin Salam masuk Begitu dia masuk Islam, kemudian Nabi menyampaikan, ini kalau orang Yahudi tahu kamu masuk Islam gimana? Oh, orang Yahudi itu orang pengkhianat. Sifatnya itu memang sifatnya karakter pengkhianat. Ya udah, nggak lama ada orang Yahudi lewat. Abdullah terus sembunyi sama Nabi. Yahudi di mana? Gimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam? Oh, khiyaruna wa ibnu khiyarina. Itu adalah orang terbaik di antara kita, anaknya orang terbaik di antara kita. Kalau dia masuk Islam, oh nggak mungkin Abdullah bin Salam nggak mungkin masuk Islam. Nggak lama keluar Abdullah bin Salam, saya sudah masuk Islam. Langsung dikatakan apa? Syarruna wa ibnu syarrina. Ini yang terburuk di antara kami, anaknya orang yang terburuk di antara kami. Cepatnya berubah dari pujian menjadi cacian. Nah, akhirnya Yahudi itu ada 3 suku. Suku Qainuqa, suku Nadir, suku Quraidah. Qainuqa, Nadir, Quraidah. Nah, 3 suku di Madinah ini orang-orang Yahudi. Awalnya Nabi buat perjanjian damai. Artinya apa? Tidak boleh saling mengganggu. Tapi apa yang terjadi? 3 suku besar Yahudi di Madinah. Yang pertama Bani Qainuqa, melecehkan muslimah. Ada muslimah datang, kemudian pakaiannya itu diikat, sehingga ketika muslimah itu lagi nggak sadar, ketika dari duduk berdiri pakaiannya tersingkap, maka muslimahnya teriak, ada muslim langsung yang melecehkan dibunuh di tempat. Oh, yang lain marah, maka muslimnya dibunuh sama orang-orang yang ada di sana.
Begitu Nabi Muhammad dengar, langsung Nabi kirim pasukan datangi Bani Qainuqa. Maka ketika itu Bani Qainuqa enggak berani. Awalnya nantang Nabi, terakhirnya nyerah, diusir dari kota Madinah. Diusir dari kota Madinah. Muncul lagi Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir merencanakan percobaan pembunuhan kepada Nabi. Jadi jebak Nabi. Nabi suruh duduk di satu tempat, nanti mereka akan melemparkan batu dari atas. Begitu Nabi sudah duduk, mereka akan melempar batu. Malaikat Jibril datang, Nabi dikasih tahu, langsung Nabi pergi. Akhirnya Bani Nadir nantang Nabi Muhammad, dikepung sama Rasulullah, takut diusir dari Madinah. Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir diusir, tinggal satu, yaitu Bani Quraidah. Bani Quraidah ketika perang Khandaq, kaum muslimin ngadepin pasukan dari depan, menyerang dari belakang, kianat lagi, dikepung lagi sama Nabi Muhammad. Kalau yang ini gak diusir, dieksekusi, diusir ke neraka, bukan diusir pindah tempat yang ini. Diusir, yang gak mau masuk Islam, diusir ke neraka. Udah akhirnya Madinah sepi, udah gak ada orang Yahudi kecuali hanya sebagian kecil. Terus mana Yahudi lari? Ada yang lari ke tempat yang jauh, ada yang ke Syam, ada yang tempat macam-macam. Tapi sebagian besar kumpul di satu tempat namanya Khaybar. Namanya Khaybar. Khaybar itu benteng besar, di dalamnya ada 10.000 pasukan. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW membawa 1.500 pasukan. Kenapa? Karena Yahudi Khaybar kerjasama sama suku Ghatafan mau ngirim pasukan untuk menyerang kota Madinah. Sebelum mereka yang nyerang, Nabi Muhammad duluan yang menyerang mereka. Nabi Muhammad datangi benteng Khaybar, itu ada benteng yang banyak. Benteng ini ditaklukkan. Benteng itu juga ditaklukkan. Semua benteng ketika itu ditaklukkan. Itu suatu benteng yang paling besar. Dan Anda tahu itu benteng-bentengnya banyak. Total kekuatan 10.000 pasukan. Nabi Muhammad cuma bawa berapa pasukan? 1.500. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Dikit dibanding musuhnya banyak mana? Banyak mana? Musuh berapa tadi? 10.000. Pasukannya Rasulullah ada berapa? 1.500. 1.500 ini mau menghadapi 10.000. Benteng satu takut, benteng kedua takut, benteng yang ketiga ini benteng yang paling kokoh. Dikepung, enggak takut. Yang megang bendera pertama Sayyidina Abu Bakar, enggak takut. Pindah lagi sahabatnya, enggak takut lagi. Sampai akhirnya Nabi mengumumkan hari ketiga, besok yang pegang bendera ini orang yang akan menaklukkan benteng tersebut. Orang yang Allah cinta dengan dia, Rasul cinta dengan dia, dan dia juga cinta dengan Allah dan Rasul. Oh, sahabat udah mulai bertanya-tanya. Mudah-mudahan saya. Kenapa? Karena mereka nggak mikir, nggak mikir jadi pimpinan pasukan perang. Yang mereka pikirkan dapat predikat dicintai dan mencintai Allah dan Rasul. Rasulnya, itu predikat yang sangat agung untuk sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok pagi udah semuanya berdekat nunggu. Semoga ngarep-ngarep dia yang dipanggil. Ternyata yang dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu dipanggil gak ada di tempat. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib matanya sakit. Dan Nabi panggil ke sini, diambilkan ludahnya Nabi Muhammad, diobati sama Rasulullah dengan ludahnya Nabi. Seketika matanya langsung sembuh. Kalau ada Nabi Muhammad, ya itu kena ludahnya Nabi. Ya, terus Anda jangan niru, ada orang sakit mata, Anda kasih ludahnya Anda, insya Allah tambah parah nanti. Ini ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Ali begitu dipegangin itu bendera perang gitu, maka Sayyidina Ali maju dengan gagah.
Saking memang mantap dia untuk perang. Sayyidina Ali itu ketika sudah di perjalanan tanya sesuatu sama Rasul, tanyanya itu madepnya ke depan, nggak berani noleh ke belakang. Kenapa? Karena perintah Nabi suruh maju, nggak berani kepalanya mundur. Berarti ya Rasulullah, kita perangi mereka sampai mereka jadi seperti kita. Nabi kamu datang sampai sana, ajak mereka masuk Islam. Ada Nabi la yahdillahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Kamu tahu wahai Ali, ini enggak ada di zaman manapun juga orang itu kalau mau perang serbu, gempur, hancurkan. Ini Muhammad enggak. Kamu datang ajak masuk Islam. Ajak masuk Islam. Tahu enggak? Kalau satu orang dapat hidayah masuk Islam berkat kamu, lebih bagus daripada kamu sedekah dengan unta merah. Ini perintahnya mau perang itu perintahnya disuruh berdakwah. Sampai di tempat ketika itu orang-orang Yahudi diajak masuk Islam nggak mau, maka Sayyidina Ali maju, bentengnya itu dijebol pintunya. Benteng dijebol, dipegang satu tangan, yang tangan yang satu megang benteng, yang tangannya satu yang megang senjata, maka peranglah di situ dan akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Yang unik ini pintu benteng itu diletakkan nama Sayyidina Ali. Puluhan orang coba ngangkat bareng nggak kuat. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ngangkat hanya dengan satu tangannya ketika itu. Akhirnya Khaybar ketika itu menjadi kawasan milik umat Islam. Tapi mereka izin tetap tinggal di sana, mengelola pertanian yang setengah hasilnya untuk umat Islam. Karena Nabi boleh dengan syarat kapanpun kita mengusir kamu, kita akan mengusir kamu. Betul. Di zaman Umar bin Khattab, mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi, maka diusir oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan akhirnya orang Yahudi itu pindah terpencar ke berbagai tempat. Jadi itu sejarahnya Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita maksud bukan etnisnya, tapi Zionis yang memusuhi Islam dan memusuhi siapapun. Mereka memusuhi siapapun yang tidak sama dengan mereka. Yang memusuhi Islam ini yang kita bahas. Mereka terpencar ke berbagai tempat. Allah Ta'ala sudah menyatakan la tufsiduna fil ardi marratain. Mereka akan berbuat lagi kerusakan di muka bumi. Fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Nanti ketika sudah datang janji Allah, maka orang Yahudi itu nanti mereka akan ngumpul. Mereka akan dari berbagai macam tempat. Nanti mereka akan kumpul di satu tempat. Kalau mereka sudah kumpul di satu tempat, maka berarti sudah dekat dan tiba masa kehancuran mereka. Mereka sekarang sudah kumpul semuanya di tempat di Palestina, ya kan? Ke Palestina dikuasai secara zalim. Sekarang mereka tinggal ada di situ. Mereka sudah kumpul di situ jadi satu tempat. Berarti akan tiba satu kekuatan yang akan memobilisasi seluruh umat Islam. Dan nanti di situ akan dimenangkan peperangan itu oleh umat Islam dan Masjid Aqsa kembali dikuasai lagi oleh umat Islam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, jadi ini dimuliakan Allah Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang mengikuti ajaran Nabi, mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, berkhidmat kepada Nabi, maka itu tanda dia akan jadi orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sayyidul Malik Sudura beliau mengatakan kadar keberuntungan seseorang itu, jadi jatah keberuntungan seseorang itu tergantung seberapa besar hubungannya dia dengan Nabi Muhammad. Yang semakin cinta sama Nabi, semakin khidmat kepada Nabi, itu hidupnya paling beruntung. Lihat tuh Anas bin Malik usianya ketika itu masih kecil, tapi khidmat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ibunya Nabi Malik datang, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang,
Ketika Ummu Sulaim datang, lihat Anas bin Malik lagi melayani Nabi. Ummu Sulaim bilang sama Rasul, ya Rasulullah, pembantumu Anas ya Rasul yang khidmat sama engkau ini Anas, doakan dia ya Rasul. Maka sendiri bilang, ya Allah, mudah-mudahan hartanya banyak, anaknya banyak, usianya panjang, dan masuk surga atau diampuni dosanya. Ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan masuk tentu surga, ada riwayat yang mengatakan diampuni dosanya. Kata Anas bin Malik, di usia tuanya, alhamdulillah, semua doa Nabi dijabah sama Allah Ta'ala. Orang lain kebunnya cuma berbuah sekali, tapi kalau saya setahun itu bisa berbuah dua kali. Kemudian usia saya udah 100 tahun lebih. Jumlah anaknya Anas bin Malik 120 orang. 120 orang, dikatakan semuanya laki-laki, yang 8 perempuan. Perempuannya itu hanya 8. Kata Anas bin Malik, yang saya tunggu tinggal 1. Apa yang saya tunggu adalah doa yang keempat, ingin dimasukkan ke dalam surga. Makanya Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang istimewa. Dan istimewanya didapati dengan apa? Dengan berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Jadi kita menyampaikan cerita Raja Tuba. Raja Tuba itu bangun rumah di Madinah. Tadi kita sampaikan. Rumahnya Raja Tuba ini dipakai oleh ulama-ulamanya. Kemudian turun-temurun. Sampai ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi udah punya rumah di Madinah apa belum? Coba, Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi saat itu sudah punya rumah apa belum? Belum punya rumah. Maka semua sahabat yang ada di Madinah rebutan agar Nabi menginap di rumahnya. Satu, ya Rasulullah rumahku, tarik unta. Satu, ya Rasulullah rumahku. Kemudian Nabi tarik ke kanan, tarik ke kiri. Maka Nabi bilang, biarkan, jangan ada narik-narik. Wa innaha ma'murah, karena untaku ini ada yang memerintah. Maka untanya Nabi ini jalan terus sampai ke tanah kosong. Tanah kosong itu nanti dibuat masjid, dan samping rumah itu ada rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Langsung ditarik sama Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, untanya di dekat rumahku, berarti kau tinggal di rumahku dulu. Akhirnya Nabi Muhammad tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu nggak Abu Ayyub Al-Ansari itu ketika Nabi di sana, Nabi langsung nanya, ada nggak titipan surat buat aku? Oke. Lihat ini lagi, ternyata ada titipan surat dari Raja Tuba dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dan subhanallah, rumah itu, rumah yang dulu dibangun sama Raja Tuba untuk menghormati ulamanya yang mau khidmat sama Nabi, ternyata rumahnya ditinggali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokahnya ikhlas di dalam khidmat, akhirnya dia bukan cuma sekedar khidmat sama Nabi, rumahnya ditinggali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang mungkin Anda bingung, tapi di zaman sekarang, zaman now, caranya khidmat sama Nabi seperti apa? Kalau pengen hidupnya berkah, keturunannya berkah, umurnya berkah, rezekinya berkah, khidmatlah dengan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Sebarkan semua kebaikan tentang Nabi Muhammad. Sebarkan semua kebaikan tentang Rasulullah SAW. Jadi ke rumah-rumah Anda itu yang dibicarakan Rasulullah. Jangan sampai bapak ibunya maulidan terus, anaknya ditanya tentang Nabi nggak ngerti. Lihat YouTube-nya isinya yang macam-macam. Jadi kan hidup Anda itu ngajak orang untuk kenal sama Nabi Muhammad. Kemudian ngajak orang untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tadi cerita ada majlis taklim Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis itu kitab fikih. Fikih itu ilmu bukan sunnah, Pak, wajib. Ilmu
Wajib. Anda kalau ada ustaz menjelaskan tentang fikih hukum cara membersihkan najis dan kebetulan Anda nggak ngerti, itu hadir pengajian itu hukumnya wajib. Hadir pengajian itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena kalau nggak bisa cara membersihkan najis, sholatnya berarti nggak sah. Bahkan maaf nih, kalau perlu ada majelis ngajarin Anda caranya membersihkan najis. Di tempat yang sama ada maulid Nabi yang datang, ustaznya bisa terbang. Ustaz perlu, nggak konsen, bisa mabul. Itu Anda lebih wajib datang ilmu caranya membersihkan najis. Kenapa? Karena itu warisannya Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Sunit, ada namanya maulid, ada namanya maulid. Maulid kumpul bersama untuk